Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 2. Gimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan Bu Guru. Pada pagi hari ini, pastinya kalian telah melaksanakan sholat duha dan hafalan suratan pendek. Anak-anakku, pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan kalian jadi lebih semangat untuk belajar. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran kedua. Marilah anak-anakku, kita saksikan video pembelajaran yang kedua dengan penuh semangat. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak, amati gambar di bawah ini, kata Bu Guru. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang bermain. Apakah adik-adik tahu ini bermain apa ya? Ya, ini adalah permainan kasti. Alat apa saja yang dipakai untuk bermain kasti? Nah, untuk bermain kasti sendiri, kita memerlukan alat yang namanya bola dan tongkat pemukul. Ini adalah alat yang dipakai untuk bermain kasti. Nah, sebelum kalian bermain kasti, kalian akan belajar dua gerakan dalam bermain kasti, yaitu gerakan melempar dan memukul bola. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang gerakan melempar bola. Nah, ini gerakan melempar dan menangkap bola yang dilakukan secara berpasangan. Adik-adik bisa belajar melempar dan menangkap bola. Nah, di sini adik-adik menggunakan bola kecil ya untuk melempar dan menangkap bola. Gerakan kedua yang harus kalian pelajari adalah gerakan memukul bola. Nah, seperti ini. Kalau memukul bola berarti kalian harus membawa tongkat pemukul. Lalu teman kalian akan melemparkan bola dan kalian harus berusaha untuk memukulnya. Jadi gerakan memukul itu juga dilakukan secara berpasangan. Gerakan melempar bola itu dibagi menjadi 3 adik-adik. Yang pertama adalah lemparan melambung. Jadi nanti untuk permainan kasti itu yang digunakan adalah melempar bola dengan cara lemparan melambung. Yang kedua adalah lemparan mendatar. Yang ketiga adalah lemparan menyusur tanah. Nah, kita lihat di sini gerakan-gerakan lemparan melambung, lemparan mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Gerakan lemparan melambung itu berarti bolanya melambung ke atas adik-adik. Kalau mendatar itu sejajar dengan dada kita lemparannya. Kalau menyusur tanah berarti bolanya dilempar menyusur tanah. Kamu dan teman-teman memiliki letak rumah yang berbeda-beda. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Kak Citra pernah bertanya kepada adik-adik, di mana alamat rumah kalian masing-masing. Alamat rumah itu untuk mengetahui letak rumah kita. Letak rumah kamu dan teman-teman pasti berbeda-beda.
rumah Siti terletak antara rumah Ayu dan Adi. Di sini ada denah letak rumah Siti. Kemarin kita sudah belajar bahwa rumah Siti itu berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Lalu di depan rumah Siti itu ada musola dan rumah Siti itu terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk memahami denah rumah ini adik-adik, karena deretan rumah yang atas ini dan yang bawah ini itu berhadap-hadapan, maka kita harus mengetahui sebelah kanan dan kiri dari masing-masing deretan rumah. Untuk deretan rumah yang paling atas, sebelah kanan terletak di sini. Jadi ini sebelah kanan ke arah sana. Lalu arah ke sini adalah sebelah kiri. Nah, untuk deretan rumah yang bawah, letak kanan dan kirinya itu berlawanan dengan deretan yang di atas karena ini berhadapan. Coba adik-adik bisa praktekkan kalian berhadapan dengan teman kalian. Lalu kalian angkat tangan kanan. Pasti letaknya berbeda. Nah, karena di sini kanan, maka untuk rumah yang di bawah ini arah ke sini adalah kiri. Untuk yang perumahan di atas itu ke arah sini adalah kiri, maka yang di bawah ini kanan karena ini rumahnya berhadapan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar menjawab pertanyaan berdasarkan denah yang ada. Di sini Kak Citra ada 10 pertanyaan atau soal yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, di samping kanan rumah Ayu. Nah, di sini rumah Ayu, berarti di samping kanan itu di sebelah sini adik-adik karena arah kanan itu menunjuk ke arah sana. Jadi, di samping kanan rumah Ayu adalah rumah Siti. Berikutnya, di samping kiri musola. Nah, di musolanya di sini adalah rumah, maka yang kita pakai petunjuk arahnya adalah yang ini. Maka di sebelah kirinya sebelah sini. Di samping kiri musola adalah rumah Bayu. Sekarang soal nomor 3. Di samping kiri rumah Siti adalah rumah siapa? Samping kirinya. Ya, di samping kirinya adalah rumah Ayu. Nomor 4. Di samping kanan rumah Adi. Rumah Adi di sini, maka kanannya sebelah sini adik-adik. Adalah rumah Budi. Berikutnya, di depan rumah Bayu adalah rumah siapa ini di depannya? Iya, di depannya adalah rumah Adi. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Masih dengan denah yang sama. Yang keenam, di depan posyandu adalah rumah siapa di sini? Ya, rumah Budi. Di samping kanan toko. Jangan pakai yang petunjuk arah di atas karena ini yang bawah. Maka di samping kanan toko adalah pos kamling. Lalu di depan rumah Rama adalah ya, pos kamling juga. Di depan toko adalah rumah Ayu. Berikutnya, di samping kiri rumah Adi adalah rumah siapa? Ya, rumahnya Siti. Itu tadi cara menjawab suatu pertanyaan berdasarkan denah yang ada. Nah, dari denah ini kalian bisa membuat tabel seperti ini. Tempat, misalnya rumahnya Siti, sebelah kanannya rumah siapa, sebelah kirinya rumah siapa, depannya itu apa, misalnya rumah siapa. Kalian bisa buat seperti ini adik-adik dengan melihat denah tadi. Permainan kasti sudah selesai. Teman-teman Siti pulang ke rumah masing-masing. Hari sudah malam. Siti dan Ali belajar bersama. Siti berkumpul bersama keluarga. Siti sering membantu ibu di rumah. Siti juga membantu Ali belajar. Jadi Siti ini anak yang rajin adik-adik. Pernahkah kalian membantu orang tua kalian? Atau membantu kakak dan adik kalian?
Kak Citra berharap kalian sering membantu orang tua kalian masing-masing. Siti tinggal bersama ayah, ibu, dan Ali. Ali adalah adik Siti. Apa tugas Siti terhadap adik di rumahnya? Ayo, kalau kalian punya adik, apa ya tugas kalian terhadap adik kalian? Bisa ya tugasnya menjaga, membantu belajar, mengajak bermain, itu tugas kalian. Lalu apa tugas Siti terhadap orang tua di rumah? Ya, tugas Siti pastinya membantu orang tuanya. Nah, di sini ada gambar Siti membantu adiknya belajar. Ayah dan adik Siti itu berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ibu dan Siti itu berjenis kelamin perempuan. Kalian bisa membedakan jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Coba adik-adik sebutkan teman-teman kalian yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu sebutkan juga teman-teman kalian yang berjenis kelamin perempuan. Bagaimana sikapmu terhadap anggota keluarga yang berlainan jenis kelamin? Nah, bagaimana nih sikap adik-adik? Ya, harus tetap menghargai, tetap harus hidup rukun, menjaga diri, tidak boleh menyentuh bagian-bagian penting atau kelamin dari lawan jenis kita adik-adik. Itu sudah diajarkan di kelas 1. Kita akan belajar tugas dari masing-masing anggota keluarga. Nah, Siti sendiri anggota keluarganya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih tugas dari masing-masing anggota. Yang pertama adalah ayah. Ayah itu berjenis kelamin laki-laki. Tugasnya itu mencari nafkah, melindungi keluarga, memberi rasa aman dalam keluarga, mendidik anak, mencuci motor atau mobil. Itu adalah tugas seorang ayah. Lalu ibu. Ibu itu jenis kelaminnya perempuan. Tugasnya adalah menyiapkan makanan untuk semua anggota keluarga, mengatur keuangan dalam keluarga, mendidik anak-anak, menyayangi semua anggota keluarga. Ini adalah tugas dari seorang ibu. Lalu untuk anak. Nah, anak ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Khusus anak laki-laki nih, tugas untuk anak laki-laki adalah belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ayah mencuci motor atau mobil, membantu keluarga saat kegiatan kerja bakti. Sedangkan anak yang berjenis kelamin perempuan, tugasnya bisa belajar dengan baik, mematuhi orang tua, menghormati orang tua, membantu ibu memasak, membantu ibu membersihkan rumah, misalnya menyapu, mengepel, dan mencuci piring. Ini adalah tugas dari masing-masing anggota keluarga. Coba adik-adik lakukan tugasmu di rumah kalian masing-masing. Gimana anak-anakku video pembelajaran tadi? Semoga menyenangkan ya. Semoga dengan video tadi kalian jadi lebih semangat dan jadi lebih paham. Jangan lupa kalian mengerjakan soal-soal di buku tema semangat ya anak-anakku. Dan jangan lupa kalian membantu kedua orang tua, rajin belajar, sholat 5 waktu, dan hafalan suratan pendek. Sekian dari Bu Guru, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.